Sahabat, setelah dari Muzdalifah kita menuju ke Mina. Sebelum ke Mina ada sejarah lagi, yaitu Wadi Muhassir ya. Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu diambil dari kata-kata hasar, lembah, yang biasa dilewati oleh para jemaah haji yang dari Muzdalifah menuju ke Mina. Menurut Ibnul Qayyim, dari kutipan buku Atlas Ibadah Haji dan Umrah yang ditulis oleh Ahmad Zaki Asy-Syafa, dinamakan Lembah Muhassir karena pasukan gajah Raja Abraha tiba-tiba lemas dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya saat berada di lembah itu. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan pasukan gajah serta bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisahnya, Raja Abraha itu dari Yaman saat hendak menghancurkan Ka'bah singgah di Wadi Muhassir. Lembah ini memang sangat strategis untuk masuk ke kota Makkah. Lembah ini menjadi persinggahan terakhir Abraha. Tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Jadi tidak bisa merapat ke Ka'bah. Ketika tentara Abraha hendak mulai bergerak ke Mekah dan saat itu mengarahkan gajahnya, binatang berbelalai ini tidak mau berdiri meski dipukul, meskipun dipecut. Namun ketika Abraha mengarahkan gajahnya ke Yaman, gajah itu langsung berdiri dan berlari. Begitu pula saat diarahkan menuju Syam atau tempat lainnya kecuali menuju Mekah. Jadi bertolak belakang para sahabat ya. Itu sejarah singkatnya dari Wadi Muhassir. Wadi Muhassir dari kata-kata hasar, lembah. Berarti lembah dikit. Dan kita kalau melewati Wadi Muhassir itu disunnahkan itu agak dipercepat kalau jalan kaki. Tapi sekarang para jemaah haji ya, naik mobil semua. Jarang sekali yang jalan kaki. Sahabat FH, kita sudah sampai di Wadi Muhassir ya. Di Wadi Muhassir, tempatnya Raja Abraha yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk merusak Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, karena hewannya sudah nggak bisa. Yang berarah ke sana hewannya itu duduk, kalau berarah berlawanan ke tempat lain berdiri. Itulah, itu kekuasaan Allah ya. Allah memang sudah menjaga pada Ka'batul Musyarrafah. Jadi kita harus menambah keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya yang seperti itu para sahabat kita harus mengimaninya, bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya, maha mengatur semuanya. Itulah kenapa semuanya itu karena kecintaannya, apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat FH, di sebelah kanan kita ada kemah permanen ya. Kemah yang masih ada di Muzdalifah ya. Tapi pemerintah Saudi Arabia bagi jemaah Afrika kalau di sini itu mabit di Minanya di sini masuk Muzdalifah, tapi ada fatwa dari semua ulama ya, sudah agak ada. Memang kalau khilaf pasti ada, tapi sudah disahkan Mina Jadid. Walaupun masuk ke Muzdalifah, ada fatwa dari para ulama, terutama ulama Al-Azhar, mengatakan Muzdalifah wa Mina kulluhuma wahid. Jadi sama-sama diperbolehkan para sahabat ya. Jadi umpama saja ada yang mabit di sini, di Mina Jadid ini, sah, nggak apa-apa. Padahal kalau dari Jemarot, perkiraan kalau diukur perkiraan dari sini itu 8 kilo. Jadi padahal kalau aslinya yang disebut Mina itu ma baina jabalain, di antara dua gunung, jadi sedikit. Dan di Mina itu kal faraj, seperti rahim seorang ibu melahirkan anaknya, walaupun diisi berapapun tidak akan full, walaupun full masih bisa kalau di Muzdalifah. Tapi karena sudah memprediksi mafsadahnya, pemerintah menyiapkan sampai dipanjangkan sampai ke sini para sahabat. Kalau Rasulullah dulu itu cuman 100.000, ada yang mengatakan 90.000, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 120.000, wallahu alam. Itu di sejarah seperti itu. Jadi para sahabat, kita ucapkan juga pada pemerintah di sini jazakumullah khairan atas khidmahnya,
khidmahnya Khadimul Haramain kepada jemaah haji, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap kita berdoa ya, di sini masih dinamakan Masy'aril Haram ya, Masy'aril Haram. Tetap kita berdoa kepada Allah karena ini tempat ijabah. Semoga kita bisa melaksanakan haji, mabit dan jamarat. Para sahabat, di depan kita sudah mau masuk ke Tanah Mina ya. Ini masih Musdalifah, ini Bidayah Mina. Mina start here. Itu warna apa tuh? Warna hijau. Warna hijau. Kata orang Madura bukan hijau, biru. 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 Nggak ada hijau. Tapi sekarang sudah tahu semua kalau biru hijau itu dianggap sama. Kulluhum wahid. Nggak apa-apa, nggak masalah. Di sebelah kiri para sahabat ya, sebelah kiri itu Istana Raja. Itu tempat mabitnya bagi pembesar-pembesar negara. Bagi pembesar-pembesar negara. Kalau kita jadi presiden, presiden kita kalau mabit di Mina, mabitnya di sini. Sambilan berhubungan bilateral antara antar negara. Ini semuanya monorail ya. Ini kita di bawahnya monorail kereta api. Stasiunnya di sini. Kalau dari Arafah turun di sini semua. Kalau kalau ke Minanya ada turun di sini, ada turun di depan. Tergantung dari gerbong masing-masing. Para sahabat, di sebelah kiri juga ya ada sejarah. Ada sejarah, tapi kami belum mengetahui secara mendetail sejarah yang di sini karena ini termasuk penemuan baru ya. Di depan itu ada tugu kecil di atas bukit ya, itu tempat penyembelihan. Itu manhar di waktu Nabi Allah Ismail alaihissalam disembelih oleh ayah tercintanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diabadikan, dibuatin tugu kecil ya di sana. Cerita singkatnya para sahabat ya, dikala itu Nabi Allah Ibrahim bermimpi, mimpi baik. Kalau seorang nabi itu mimpi dituntut untuk menyembelih anaknya, akan tapi dia masih belum percaya. Mimpi saya itu apa? Mimpi sahih dari Allah apa bukan? Tidur lagi mimpi seperti itu lagi, mimpi terus bukan satu kali, marrat, bahkan berulang-ulang kali. Setelah itu terpaksa disampaikan kepada putra tercintanya Nabi Allah Ismail, wahai Ismail, saya bermimpi dituntut untuk menyembelih kamu, bagaimana tanggapan kamu? Tapi beliau seorang ahli tauhid, tauhidnya kepada Allah sangat tinggi. Apa jawaban keduanya? Terutama Nabi Ismail, wahai ayahku tercinta, laksanakan kalau itu memang perintah dari Allah ya, wahai ayahku, laksanakan wahai ayahku. Dilaksanakanlah penyembelihan di tempat ini ya. Pedang sudah terhunus dan juga langsung ditebaskan pada leher Nabi Allah Ismail, tidak mempan kebal. Sampai dicoba ke salah satu batu, ternyata dari tajamnya sampai terbelah jadi dua para sahabat. Bahkan ada riwayat salah satu bukit dengan pedang tersebut sampai terbelah menjadi dua. Setelah itu para sahabat diulang lagi, ditebas lagi sampai akhirnya ya Ibrahim, ujian kamu sudah lulus, maka saya ganti dengan kambing. Maka cerita singkat itu para sahabat, itu yang dinamakan manhar, tempat penyembelihan Nabi Allah Ismail. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga kepada Nabi Ismail lulus semua karena seorang nabi para sahabat. Kalau kita gimana? Disuruh bunuh anak saya sendiri, disuruh bunuh anak kita sendiri, gimana? Gak mungkin, kamu aja lebih dahulu baru gitu. Tapi berhubung Nabi, tauhidnya sangat tinggi. Memang Nabi Ibrahim itu terkenal dengan ahli tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mengambil hikmah dari cerita-cerita, dari sejarah-sejarah yang ada, ketauhidan kita semoga oleh Allah menempel dalam hati kita. Allah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nah, itulah para sahabat ya, kita melanjutkan ke Jamarat. Insya Allah kalau bisa masuk ya kita masuk, kalau nggak bisa masuk ya itu dari luar. Nah, wallahu alam. Sahabat, kita sudah sampai di Mina dan di belakang saya ada Masjid Khaif ya, biar tahu tambah wawasan. Masjid Khaif kenapa dinamakan Masjid Khaif? Khaif itu diambil daripada laluan, tempat laluan air dulunya, agak lembah, laluan air, karena itu diambil dengan nama tersebut, Masjid Khaif namanya. Konon dalam riwayat ya, dalam riwayat ada 70 para nabi sholat di sini, termasuk Nabi Muhammad SAW. 70 nabi. Jadi di sini berkah. Kita berdoa di sini semoga kita semua keluarga kita oleh Allah diberi keselamatan dan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah di depan kita sudah hampir sampai ke Jumratul Jamarat ya. Di waktu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail yang menuju ke gunung itu mau disembelih, ke tempat penyembelihan Nabi Ismail di gunung itu, di tengah perjalanan diganggu oleh setan. Di sini diganggu setan karena dia sadar, Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim itu sadar itu setan yang mengganggu, padahal ini memang perintah sebelumnya. Mau berangkat untuk menyembelih Nabi Ismail, itu setan itu menggoda, wahai Ismail, wahai Ibrahim, kenapa kamu itu sangat bodoh, itu mimpi setan, itu bukan dari Allah, itu bukan perintah dari Allah. Tidak mungkin Allah memerintah untuk menyembelih anak kamu. Anak kamu itu soleh, orang baik, tidak mungkin punya anak seperti itu lagi. Gagalkan aja. Apa itu yang bergegas seperti yang pertama itu Nabi Ismail. Ayahku, mari, itu setan menggoda kita. Ini perintah dari Allah. Kita jangan sampai tergoda, wahai ayahku. Langsung ngambil batu, dilempar. Pelemparan tersebut sampai sekarang jadi syariat dari Rasulullah SAW. Dengan pelemparan itulah menjadi kewajiban kita melaksanakan manasik haji. Mabit di sini di Mina wajib, jamarat juga wajib. Wallahu a'lam. Sahabat, kita sudah dekat ke Jumratul Ula. Di sini ada 3 ya, dan posisinya berdekatan. Yang pertama Jumratul Ula, yang kedua Jumratul Wusta, yang ketiga Jumratul Aqabah. Tapi bentuknya sama sekarang. Kalau dulu memang separuh, yang Jumratul Aqabah itu separuh. Tapi sekarang itu sama. Dari Jumrah awal sampai Wusta sampai Aqabah itu sama bentuknya. Jadi saya mengambil contoh di Jumratul Ula saja ya. Diperhatikan cara melemparnya dan niatannya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di depan kita Jumratul Ula dan sambil melihat pemandangan. Kalau musim haji, itu Haji Akbar, yang dinamakan Haji Akbar itu di sini para sahabat ya. Haji Akbar itu tanggal 11, 12, 13 itu yang dinamakan Haji Akbar ya. Kalau di Arafah hari Jumat Haji Afdol, tapi sudah ma'ruf ya, sudah ma'ruf semua, sudah tahu semua. Kalau hari Jumat ada Haji Akbar juga. Tapi yang di dalam hadis yang dinamakan Haji Akbar itu di Mina. Nah, perhatikan cara-caranya manasik. Kalau di ini sudah nampak di Jumratul Ula. Jumratul Ula itu sunnahnya ya, sunnahnya menghadap kiblat. Cara melemparnya. Nah, ini Ka'bah di arah sana. Jadi mengambil datang dari jemaah datang dari sana langsung ke sini menuju
Ini Ka'bah di sana, Ka'bah di sana ya. Ka'bah di sana. Jadi melemparnya harus disebarkan juga ya, karena kadang-kadang banyak jemaah yang kurang paham melempar dengan hawa nafsu, itu keliru besar itu. Yang benar melempar atas keyakinan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan Rasulullah melaksanakan seperti ini, kita ikut Rasulullah. Khudhu anni manasikakum. Seperti itu. Jadi melemparnya dengan khusyuk, bismillahi Allahu akbar. Begini. Harus dinamakan melempar. Tidak boleh cuma begini, tidak boleh. Harus dinamakan ini. Bismillahi Allahu akbar. 1, 2, 3. Tapi ini saya anggap saja ini Jumratul Aqabah, karena dari Musdalifah kita langsung ke sini, langsung ke Jumratul Aqabah untuk melaksanakan tahlul awal. Setelah kita melaksanakan Jumratul Aqabah, maka selesailah tahlul pertama, bismillah Allahu akbar. Setelah itu berdoa, baru itu takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Mulai sampai tanggal 13 itu diutamakan baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Ini para sahabat ya, kita juga harus tahu kalau Jumratul Ula posisi menghadap Ka'bah ya, lemparnya bismillah Allahu akbar. Jumratul Wusta juga menghadap Ka'bah, bismillah Allahu akbar. Nah, setelah Jumratul Aqabah ya, Jumratul Aqabah kita membelakangi Ka'bah. Nah, begini, ada di samping sananya. Jadi, bismillah Allahu akbar begini. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Kalau Jumratul Aqabah itu. Paham insyaallah ya. Dan juga para sahabat ya, saya ulangi lagi, takut enggak disampaikan pada jemaah haji. Cara melemparkan jangan atas dasar nafsu saja. Dasar keimanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan melempar khusyuk bismillah Allahu akbar. Kenapa? Saya baca dalam kitab sendiri para sahabat, bagi siapa jemaah yang melempar dengan hawa nafsunya, maka setan di samping kita menggojloki, itu umat Muhammad yang bodoh. Seperti itu. Akan tetapi kalau kita dengan ikhlas, dengan keyakinan, keimanan kepada Allah, seperti Rasulullah melaksanakan begini, harus percaya dan harus beriman sungguh-sungguh. Bismillahi Allahu akbar, melemparnya, maka itu lemparan seperti itulah yang diterima oleh Allah, dan batu-batu itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan haji, yang dinamakan pelemparan yang benar seperti itu para sahabat ya. Jadi jangan lupa kalau nanti melempar dengan niatan keimanan kepada Allah. Kembali lagi pada hadis Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Kalau kita melaksanakan jumrah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, khudhu anni manasikakum, maka setan sebelah kiri kita, di samping kita, maka akan menjerit kepanasan dan meronta-ronta. Siapa yang mengajari itu? Siapa yang mengajari? Iman umat Nabi Muhammad sangat luar biasa, saya kesakitan, kepanasan. Itulah para sahabat. Maka ikutilah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu yang benar. Sahabat, ini pemandangan ya di Jemarat ya, di dalamnya harus masuk ke dalam ya, bukan ini pemerintah menyiapkan dinding, bukan biar masuk maksudnya. Kalau niatan melempar dinding dan tertolak keluar, maka itu tidak sah pelemparannya. Jadi yang dimaksud pemerintah biar masuk, dikasih dinding itu biar masuk ke dalam. Yang dimaksud itu sumur tempatnya harus masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, masuk ke dalam. Walaupun dari atas di bawah sama aja.
sahabat Eva, saya jelaskan dulu ya Pak, masalah ini secara singkat ya, karena banyak kekurangan dari para jemaah. Kalau ingin melaksanakan tahallul awal, maka setelah Jumratul Aqabah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu, karena kewajiban kita termasuk syarat ikut nafar awal itu harus niat dan kembali lagi ke Mina. Sedangkan Jumratul Aqabah itu bukan Mina, itu sudah Mekah. Yang Mina itu Jumratul Ula, Jumratul Wusta. Setelah kita jumrah membelakangi Ka'bah ya, Jumratul Aqabah, jumrah Bismillahirrahmanirrahim, kita lebih ihtiyatnya, lebih hati-hati, maka masuk lagi ke tanah Mina, ke Mina, ke desa Mina. Ini kan dianggap desa Mina. Masuk, saya ikut nafar awal lillahi ta'ala, langsung keluar. Nah, itu para sahabat ya, insyaallah jelas ya. Kalau nggak jelas silahkan komen di kotak di bawah, dan saksikan semuanya, sebarkan kepada para sahabat terutama yang berkeinginan untuk melaksanakan manasik haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Umpama ada salah dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, menjadi orang yang husnul khatimah, melaksanakan ibadah-ibadah sesuai tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Subscribe.